Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama tak lupa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak nikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan malam hari ini, Allah masih memberikan taufik kepada kita semua, berikan kemudahan kepada kita semua untuk mengerjakan sebuah amal yang sangat-sangat agung, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mengikhlaskan niat kita dalam bermajelis ilmu ini untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang akan kita pelajari dan yang akan kita bahas itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh dan juga membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya pada malam hari ini adalah jadwalnya Ustazuna Al-Walid Ustaz Salim Ali Ghanim hafizahullah ta'ala. Namun beliau ada uzur sehingga mendadak saya menggantikan beliau. Maka insyaallah kajian pada malam hari ini kita akan mengambil satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah sudah antum ketahui, sudah antum pernah baca, sudah antum pernah dengarkan, bahkan antum juga insyaallah sudah hafal hadis yang mulia ini. Namun hadis ini sangat penting untuk kita senantiasa murajaah, kita baca lagi, kita kaji lagi, karena memang insyaallah sangat penting dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Terutama di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat dan syubhat. Ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang kita tahu dia itu orang yang baik, orang yang soleh, namun dengan dahsyatnya godaan syahwat dan juga syubhat itu bisa merubah jalan hidupnya yang awalnya di atas petunjuk yang benar, di atas sunnah Nabi, di atas hidayah, maka berubah ke arah yang menyimpang. Inilah yang kita takutkan, karena
tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita ini akan bisa tetap di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas iman, di atas Islam. Terlebih godaan-godaan yang sangat-sangat dahsyat, tidak hanya di tempat-tempat yang terbuka, tempat-tempat umum, bahkan tempat yang sepi, tatkala kita sendiri juga godaannya luar biasa dahsyatnya. Makanya mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan spirit bagi kita semua, memberikan motivasi bagi kita semua, agar kita benar-benar bisa tegar, bisa sabar, bisa kuat di atas hidayah, di atas iman, di atas Islam, di atas manhaj yang benar, manhaj salafus saleh. Yaitu hadis Abu Amr, wakil Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah. Beliau berkata, qultu, aku mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Sahabat yang mulia ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakan kepadaku sebuah ucapan dalam Islam yang aku tidak bertanya tentangnya kepada seorang pun, melainkan kepadamu. Jadi katakan satu ucapan, satu perkataan dalam Islam yang aku tidak mau bertanya kepada selainmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah thumma istaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta untuk memberikan nasihat atau wasiat, ya, maka beliau mengatakan kepada sahabat tersebut, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Katakan apa? Amantu billah. Ucapkan, katakan, yaitu amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah. Tsumma istaqim. Apakah berhenti di situ hanya mengucapkan amantu billah, aku iman kepada Allah? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya, ucapannya, tsumma istaqim. Kemudian wajib bagimu untuk istiqamah, harus engkau istiqamah. Maka inilah nasihat dan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang mulia ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis yang mulia ini tentunya sudah antum semua para jamaah mendengarkan hadis tersebut, menyimak, membaca, dan juga mengkaji hadis tersebut.
sehingga insya Allah paham. Namun tidak ada salahnya kita memurojaah hadis yang mulia ini agar yang pernah belajar, yang pernah mengkaji itu ingat kembali, dan yang sudah paham hadis yang mulia ini namun belum bisa mengamalkan, maka mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Dan yang sudah mengamalkan namun sekali dua kali, mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Maka tidak ada salahnya kita mengkaji dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena memang sebaik-baik ucapan adalah ucapan Rasulullah SAW. Yang kita semua ini butuh wejangan, butuh nasihat. Meskipun beliau telah meninggal dunia, namun sabda-sabda beliau tetap tercatat rapi di dalam buku-buku atau hadis-hadis atau kitab-kitab hadis. Dan kita sebagai penuntut ilmu itu luar biasa membutuhkan nasihat-nasihat dan ujangan-ujangan dari Rasulullah SAW agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak tersesat. Karena tentunya kita semuanya itu pengen bahagia, pengen selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti dan mengamalkan sabda-sabda Nabi SAW. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah hifzus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ala su'ali amma yanfa'uhum. Bagaimana semangat para sahabat untuk bertanya, dan pertanyaan mereka itu pertanyaan yang keren. Di mana sisi kerennya? Pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang berkualitas, karena mereka bertanya untuk perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada mereka, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sia-sia, yang gak ada faedah dan manfaatnya. Tapi mereka berpikir, apakah soal atau pertanyaan ini memberikan manfaat bagiku atau tidak? Dan para sahabat mereka itu sangat semangat kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang manfaat, tidak hanya untuk dunia mereka, bahkan untuk akhirat mereka. Jadi inilah semangat para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW untuk bertanya dalam hal-hal yang memberikan manfaat, yang mendatangkan faedah. Wa su'aluhum lil ilmi wal amal, la lil ilmi al mujarrad faqat. Dan lihat pertanyaan mereka itu. Pertanyaan mereka itu tidak hanya teoritis saja, sebagai pengetahuan atau wacana saja. Tapi para sahabat itu mereka bertanya agar bisa mendapatkan ilmu dan agar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena kalau ilmu tanpa amal bermanfaat apa enggak? Enggak bermanfaat.
Antum pinternya kayak apa ya, ilmunya luar biasa luasnya, tapi amalannya tidak ada, nggak ada manfaatnya. Ya nggak ada manfaat. Makanya antum ya mahasiswa di sini, kalau hanya belajar, ingin pintar, ingin cerdas, menguasai semua mata kuliah, tapi gak pernah mengamalkan apa yang dipelajari dalam bentuk amal soleh, maka tidak ada manfaatnya sedikit pun. Makanya diantara keberkahan ilmu itu adalah apabila seseorang belajar itu niatnya agar bisa mengamalkan. Dan memang itulah yang dicontohkan para sahabat. Mereka belajar ayat-ayat Al-Quran 10 ayat, ya, mereka pahami dengan benar apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Digali. Karena Al-Quran itu diturunkan agar ditadaburi ayat-ayatnya, sehingga paham maksud ayat tersebut. Kalau ada perintah dilaksanakan, kalau ada larangan ditinggalkan, kalau ada kabar-kabar maka diyakini kebenarannya. Itu para sahabat, ya, belajar 10 ayat, dikuasai ilmu yang terkandung di dalamnya. Lalu setelah itu apa? Belajar lagi apa enggak? Lanjut 10 ayat yang lain? Tidak, tapi diamalkan apa yang sudah diilmui tersebut. Maka penuntut ilmu kalau kesulitan dalam mengamalkan ilmunya, boleh jadi niatnya memang salah. Ketika hadir kajian di sini ya cuma sekedar duduk aja, ya, duduk, kemudian lihat ustadznya, ya. Nah, kalau di asrama nanti ketahuan, ya. Makanya innamal a'mal binniyat. Belajar tentang sholat jamaah, tapi kalau niatnya nggak mengamalkan, nggak mungkin. Akan berjuang mati-matian agar tidak telat jamaah. Kayak niat itu luar biasa pentingnya, ya. Dan ya kita berusaha setiap kali kita membaca buku, ya tidak harus majelis ilmu seperti ini. Setiap kali kita membaca kitab para ulama atau mungkin nonton kajian di YouTube, ya, itu niatkan. Kalau itu ada ilmu, kita niatkan agar bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Sehingga kalau kita itu jujur dalam niat kita, insya Allah akan dibantu sama Allah, ditolong sama Allah. Ya, sholat malam juga seperti itu. Sya'ban ini, ya, Sya'ban. Jangan sampai nunggu sholat malam, bisa melaksanakannya di bulan Ramadan. Alhamdulillah bisa sholat malam. Bulan apa mas? Bulan Ramadan. Iya wajar ya. Ramadan itu syahrul qiyam. Ya mulai sekarang sudah dilatih. Ya harusnya bukan sekarang, tapi ya
bulan-bulan yang sebelumnya juga. Seperti yang nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Jangan sampai malam itu terasa cepat dikarenakan habis dengan bermimpi. Tidak tahu itu mimpi bahasa Banda itu ya. Masih pemuda ini kan. Habis dengan mimpi, bangun-bangun atau dibangunkan sama musyrif ya, sudah ada. Tiap hari seperti itu. Padahal yang tua-tua itu seandainya masih kuat ya, pengen bisa berdiri lama bermunajat kepada Allah, berbisik melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim di malam hari tatkala qiyamul lail. Antum coba ya tanya bapak-bapak yang umur ya, saya itu pengen seperti antum kekuatannya. Ya maka jangan sampai malam itu berlalu tanpa ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu pun juga tergantung niat antum. Kalau antum sebelum tidur niatnya harus nggak bangun, ngapain bangun? Ya nggak mungkin bangun antum. Bener apa enggak? Kok yang sudah niat aja kadang nggak bangun kok ya. Apalagi yang sebelum tidur nggak niat untuk sholat di malam hari, sudah bablas sampai pagi. Ini kan rugi gitu deh. Rugi, terlebih di malam hari itu ada waktu yang mustajab. Antum punya kesulitan apapun, antum punya hajat apapun, antum punya permohonan apapun, antum bisa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Luar biasa. Waktu sepertiga malam terakhir, tapi banyak yang disia-siakan. Ya banyak yang disia-siakan. Jadi para sahabat bertanya agar mereka bisa mengetahui ilmu dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Di annal ilma al-mujarrad alladhi la yatbi'uhu 'amalun aw la yatbi'uhu 'amalun la thamrata fihi. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu tidak ada buahnya. Antum bayangkan antum bercocok tanam. Cocok tanam ya, mulai dari kecil disirami terus, tapi nggak berbuah. Gimana perasaan antum? Apa Ustaz? Saya tetap akan nyiram terus ya, sampai berbuah. Kalau nggak buah terus gimana? Pasti orang yang ketika menanam itu pengen berbuah tanaman tersebut. Tidak hanya satu dua, pengen buahnya itu apa? Buahnya, sehingga nanti bisa dipanen, bisa dijual, lalu bisa beli apa ya? Sirup. Pengen pasir bisa buat haji, bisa umroh ya, atau kalau sudah haji bisa menghajikan orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya. Itu kalau panennya banyak. Makanya orang yang menanam itu pengen tanamannya itu berbuah ya, karena memang gak ada artinya
tanaman yang tidak berbuah itu nggak ada artinya. Demikian juga ilmu, kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Iman sayang, ya, karena ilmu antum tidak membuahkan manfaat. Kemudian disebutkan juga bahwasanya Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau pernah mengatakan, yambaghi li talibil hadis an yatamayyaz fi 'amati umurihi an tara'iqil 'awam. Seyogianya bagi penuntut hadis, pencari hadis, yaitu penuntut ilmu, itu berbeda dengan orang-orang awam. Berbeda dengan orang-orang awam yang mereka itu tidak sibuk mencari hadis atau menuntut ilmu. Kalau talibul hadis, mereka itu benar-benar berusaha menyibukkan dirinya mempelajari hadis-hadis Rasulullah, sehingga kehidupan mereka itu harus berbeda dengan orang-orang awam. Apa yang membedakan? Tatkala penuntut hadis, penuntut ilmu itu terus bergelut dengan hadis-hadis Rasulullah, maka yang membedakan mereka dengan orang-orang awam adalah bistimali atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amkanahu. Mereka akan berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap sisi kehidupan. Wa tawdhifis sunan ala nafsihi. Coba perhatikan bagaimana diksi atau tata bahasa atau kata-kata yang disampaikan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa tawdhifis sunan ala nafsihi, dan berusaha menjadikan sunnah-sunnah Nabi itu menjadi bagian di dalam dirinya. Ini adalah potret seorang penuntut ilmu, orang yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia berusaha agar ajaran Nabi, agar sunnah Nabi, agar petunjuk Nabi itu bisa menjadi bagian dalam dirinya. Ucapannya, perbuatannya, sifatnya, karakternya, itu dia usahakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang hilang dari kebanyakan remaja generasi muda Islam. Coba rata-rata ngefans siapa? Remaja pemuda itu, ya. Biasanya gandrungnya siapa? Ya mungkin bukan antum yang ditanya ya, tapi kebanyakan remaja itu dari keluarga muslim itu yang digandrungi siapa? Sampai poster-poster dipasang, ditempel di dinding, sampai gaya rambutnya, ya. Jangan antum juga ini ya, ada yang sini potong.
ya, atasnya masih ini antum niru siapa gitu. Jangan ya, jangan seperti itu. Antum talibul hadis, talibul ilmi syar'i, pakaiannya juga seperti itu. Jangan celana pensil ketat gitu ya, atau musbil julur sampai menyeret tanah ya. Ya, kita ini bener nggak pengen jadi pengikut Rasulullah? Kalau kita itu pengen jadi pengikut Rasulullah, atba'un Nabi, ya kita harus benar-benar jujur dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah. Itu seharusnya kita sebagai penuntut ilmu itu kita harus berusaha. Benar gak saya ini sudah mencocoki dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kalau menyalahi pada mazhabu azaballahu qulubahum, kalau menyalahi sedikit saja maka akan menyimpang dan menyimpang dan menyimpang. Dan itu yang kadang tidak kita sadari. Ya, makanya hati-hati kalau kita ini meremehkan dari yang namanya perbuatan yang mustahab, umpama ya, perbuatan yang dianjurkan, seperti puasa sunnah atau sholat sunnah. Itu sebenarnya benteng untuk menjaga amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Orang yang dia bisa menjaga amalan-amalan sunnah mustahab dianjurkan, itu tentunya dia akan lebih semangat untuk menjaga amalan-amalan yang wajib. Karena amalan yang paling Allah cintai adalah mimma faradu alaihi, apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan. Itu amalan yang cintai oleh Allah. Kalau amalan-amalan yang mustahab yang dianjurkan ini jebol, nah, maka setan akan membidik amalan-amalan yang wajib, pengen jebol juga. Sehingga sholat jamaahnya terus dirong-rong terus, goda agar ditinggalkan. Ya. Kemudian setelah itu sholat wajib. Ini juga target selanjutnya. Bisa-bisa nanti kena juga. Yang awalnya disiplin, yang awalnya menjaga sholat fardu, maka bisa-bisa apa? Jebol. Karena sudah gak ada apa bentengnya tadi. Makanya kata para ulama, amalan-amalan yang sunnah itu sebenarnya hisn, yaitu benteng yang membentengi amal-amalan yang wajib. Kalau sudah rapuh amalan yang sunnah tadi, maka bisa jadi amalan-amalan yang wajib juga akan menjadi kendor, rapuh. Maka banyak-banyak kita itu memohon pertolongan kepada Allah. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ditolong oleh Allah untuk bisa bersyukur, untuk bisa berzikir, untuk bisa melakukan amal-amal
soleh. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadah. Ini antum jangan hanya sekedar di lisan saja ketika membaca doa. Antum resapi dan antum benar-benar memohon. Kalau kita memohon pertolongan, ya berarti kita harus ada usaha dan ikhtiar. Harus ada perjuangan sehingga ditolong oleh Allah. Tapi kalau cuma ngomong ya, bibirnya aja yang apa? Yang gerak, kemudian setelah doa nyantai-nyantai, santum. Sulit, apalagi ditambah dengan banyaknya dosa. Makin berat itu untuk melakukan amal-amal ketaatan. Ya, maka itulah yang perlu diperhatikan oleh ulama ilmi, para penuntut ilmu. Kemudian disebutkan ada sebuah kisah, yaitu kisah Abi Ismah Asim bin Isam. Beliau pernah menceritakan, bitu lailatan 'inda Ahmad ibni Hanbal. Aku pernah bermalam di sisi Imam Ahmad. Ya, aku pernah bermalam di sisi Imam Ahmad. Faja'ahu bil ma' fawada'ahu. Maka Imam Ahmad ini datang, ya, dengan membawa air, lalu diletakkan, ya, diletakkan. Kemudian falamma asbaha nadhara ilal ma'. Kemudian tatkala di pagi hari, maka beliau Imam Ahmad tersebut melihat ke arah air yang sudah disediakan tadi. Faida huwa kamaka, ternyata airnya seperti keadaan yang pertama ketika dibawa oleh Imam Ahmad dan diletakkan di situ. Gak ada perubahan belas. Ya. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Subhanallah, rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun minal lail. Imam Ahmad ini terheran-heran. Ya, subhanallah. Ini keheranan ini. Ada seorang yang menuntut ilmu tapi tidak punya wirid, amalan rutin di malam hari. Karena apa? Karena tadi melihat airnya kok gak berubah ini, kok gak berkurang. Berarti gak dipakai, gak digunakan. Padahal kalau dia itu sholat, ya nggak mungkin dia itu tidur kok. Dan tidur itu membatalkan wudhu. Orang ngantuk aja kadang tiba-tiba bersuara kok rot gitu ya, nggak sadar ini malam hari tidur lemah. Dan an-naum al-mustaghrib itu naqidun lil wudhu. Ya, jadi anjing ini airnya nggak berubah belas ini. Ya, dan ternyata apa? Kata Imam Ahmad, ya, seraya terheran-heran ada seorang yang menuntut ilmu tapi tidak punya amalan wirid, amalan rutin di malam hari. Cukup ya? Ini baru mukadimah, ini belum masuk intinya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.